Baik, saya langsung ke Prof. Edi. Prof. Edi, bagaimana Anda membaca fenomena ini, dinamika ini? Bahwa seminar tentang polemik nasab, migrasi, kemudian peran Pak Alawi di Indonesia ini menjadi menarik, tidak hanya menarik dari sisi positifnya, tetapi menarik bagi aparat keamanan. Dan tadi sudah dikatakan pembatalan ini terkait dengan potensi-potensi kerawanan sosial, keagamaan. Silakan Prof, speakernya Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ubaidillah dan juga para penonton YouTube yang saya hormati, saya banggakan. Kita sebenarnya kan agak cukup lama tadi ya, kira-kira 2 hari yang lalu sudah mendapatkan kabar bahwa seminar internasional ini akan atau di-cancel atau ditunda atau tidak jadi diselenggarakan di UIN Wali Songo Semarang. Alhamdulillah pagi ini clear, ada semacam pernyataan resmi dari panitia bahwa ada larangan atau ada himbauan, ya bukan larangan, himbauan, karena memang nggak boleh dilarang, himbauan dari Mabes Polri karena terkait dengan keamanan, ya, keamanan, kemungkinan memunculkan sebuah konflik atau ada penggalangan massa dan sebagainya, karena ini memang sebuah isu yang sangat panas dan isu yang boleh dikatakan ada dua belah pihak, satu mendukung klan Pak Alawi dengan berbagai macam reasoningnya, dan yang kedua ada yang ingin menunjukkan bahwa klan Pak Alawi itu bukan zuriyah Rasulullah. Ini kan sudah diskusi yang cukup panjang, dan memang sebenarnya diskusi seperti yang kita lakukan sekarang ini dan kemudian membutuhkan sebuah forum yang lebih ilmiah, lebih terbuka, itu memang suatu hal yang keniscayaan. Artinya sekarang debat tentang klan Pak Alawi ini kan begitu marak dan begitu keras, bahkan panas begitu ya, di media-media sosial. Ini tentu saja sebenarnya pihak-pihak seperti yang terkait dan punya kompetensi itu boleh dikatakan dipanggil secara moral untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan dibiarkan pengelompokan atau katakanlah semacam mobilisasi antar pendukung itu dibiarkan terus berlanjut. Sekarang saatnya untuk dilakukan semacam seminar diskusi untuk apa? Untuk meningkatkan pemahaman, untuk mendudukkan proporsi pengetahuan yang lebih lengkap mengenai apa yang sebenarnya menjadi kontroversi di persoalan nasab Pak Alawi ini. Ini butuh forum. Nah, ternyata forum-forum yang seringkali diusulkan ternyata dianggap oleh analisis dari pihak keamanan itu tidak aman, karena ada kekuatan-kekuatan yang tidak suka dengan forum seperti ini, bukan begitu. Nah, sebenarnya dari sisi negara, tidak ada undang-undang manapun di Indonesia ini yang melarang seminar akademik, seminar ilmiah, apalagi itu seminar yang terkait dengan sebuah hal yang kontroversi untuk menyelesaikan persoalan kontroversi. Itu tidak ada larangan itu. Memang bisa saja kalau diskresi ya, larangan itu diadakan karena memang bisa memungkinkan terjadinya konflik besar, misalnya begitu, atau karena isu yang dibahas itu memprovokasi masyarakat, misalnya begitu. Tapi ini sebenarnya kalau kita lihat tujuan utama dari akan diadakannya sebuah seminar internasional ini justru ingin memunculkan pemahaman bersama, ingin supaya ada pengertian bersama sehingga muncul toleransi, muncul konsensus di antara mereka-mereka yang berbeda. Itu ketika informasi dan pengetahuannya itu kemudian dilengkapi, itu kan bisa memungkinkan katakanlah di forum itu akan diadakan konsensus-konsensus. Ya, daripada sekarang dibiarkan terus justru memunculkan pengentalan kelompok-kelompok yang saling salah menyalahkan. Lalu sampai kapan? Oke lah, memang sekarang kita waktunya sedang konsentrasi dengan akan adanya pergantian pucuk kepemimpinan nasional presiden, misalnya begitu. Tapi apakah lalu semuanya membiarkan sesuatu yang namanya sebuah kajian forum ilmiah lalu ditiadakan? Nah, ini yang makanya pagi ini saya senang, saya diundang oleh Mas Yusuf. Ini harus kita cari solusinya, Mas Yusuf. Pagi ini adalah wacana yang harus kita bangun untuk mencari solusi. Nah, solusinya adalah apa? Harus tetap ada, tapi juga harus menghormati kepolisian yang memiliki otoritas mengantisipasi jangan terjadi sampai keributan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Memang itu boleh. Nah, makanya saya mengusulkan kalau memang di tempat-tempat secara fisik itu berbahaya, atau karena memang tempat fisiknya itu terkait dengan dua kekuatan ini sama-sama besar, ya kita cari tempat yang lebih netral, yang jauh
dari kelompok-kelompok yang bisa dimobilisasi untuk mengganggu sebuah perdebatan ilmiah. Karena perdebatan ilmiahnya ini sangat dibutuhkan. Perdebatan ilmiah untuk menyatukan pemahaman ini bagaimanapun juga sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada sebuah forum ilmiah yang bisa menjembatani dan menyelesaikan masalah ini akan semakin keras. Bahkan bisa semacam, boleh dikatakan analoginya seperti kita biarkan api itu membakar di bawah, seperti di dalam sekam gitu ya, yang tiba-tiba meledak. Jangan sampai seperti itu. Nah, untuk mengurangi besarnya api itu adalah dengan pengetahuan. Menyiram mereka dengan air pengetahuan, dengan informasi yang benar, sehingga supaya ada semacam deradikalisasi di dalam pengelompokan-pengelompokan, terutama mereka-mereka yang bisa dengan pengetahuan dan informasi itu bisa semakin dewasa di dalam menghadapi persoalan ini. Nah, oleh karenanya Mas Yusuf, saya usul kita harus cari tempat yang lebih netral. Kalau kemarin PKB bisa menyelenggarakan, walaupun ada tekanan ya, karena lalu ke Bali. Di Bali otomatis agak netral dibandingkan di Jawa Timur atau di Jawa Tengah, kan begitu kan? Sehingga di Bali bisa sukses. Karena ada pecalang, dan mungkin Poldanya juga lebih netral, begitu kan? Nah, itu yang terjadi. Nah, kita juga harus perlu cari tempat. Kalau memang di dunia fisik sulit, ya terpaksa seminar ilmiah internasionalnya itu online. Kita bikin online, sehingga masa-masa itu tidak bisa menggerakkan mobilitas kelompok-kelompoknya untuk mengganggu. Karena memang di dunia demokrasi itu seringkali yang terjadi adalah kalau nggak negara yang membubarkan, dan negara punya kepentingan, maka seringkali adalah kelompok-kelompok yang sensitif yang mengganggu demokrasi atau mengganggu forum-forum ilmiah itu. Nah, kelompok sensitif ini tidak akan bisa apa-apa ketika kita ada di tempat-tempat yang netral, yang jauh dari mereka, atau yang di tempat-tempat yang online. Paling banter dia hanya ribut di media sosial. Kira-kira demikian, Mas Yusuf. Baik, ya, Keipat menyatakan kesediaannya jika ada forum yang lebih besar dan kemudian juga steril. Ya, silakan langsung tanggapin. Mungkin ada solusi yang lebih ini, Prof. Henry. Saya dulu, Mas. Saya ingin menyampaikan begini. Ini kan bukan hanya masalah tadi yang sudah disampaikan Kiai Imad sangat detail dan sudah sangat meyakinkan ya. Tapi juga ada masalah sekarang ini dengan adanya pembatalan seminar internasional. Ini muncul isu bahwa ini saya menerima WA dari teman-teman bahwa sebenarnya ada ketidakpercayaan kalau ini benar-benar dari Polri. Ada polisi datang ke UIN, benar, ke panitia, benar. Tapi apakah benar-benar ini ada dari pimpinan Polri? Kebijakan Polri secara institusional. Ini ada yang mempertanyakan, karena kemarin ada teman kita yang dekat dengan para pejabat-pejabat Polri bertanya kepada pimpinan Polri, katanya tidak. Jadi tidak ada yang namanya larangan institusional Polri. Nah, ini kan memunculkan uncertainty, memunculkan ketidakpastian informasi. Walaupun pihak UIN sudah mengatakan dari Polri, ini kepercayaan UIN yang kita hormati ya. Tapi saya sebagai publik, sebagai masyarakat perlu bertanya kepada institusi Polri, apakah memang Polri tidak mampu untuk menyelesaikan kalau ada tekanan-tekanan massa atau ancaman atau kemungkinan potensi-potensi konflik itu, Polri sudah tidak mampu lagi untuk menjaga sebuah ajang ilmiah di suatu kampus yang memang itu bagian dari kebebasan akademik, bagian dari kebebasan berpendapat, bagian dari kebebasan untuk menyampaikan berkumpul secara politik dan sebagainya. Dan polisi itu sebenarnya harusnya ketika ada ancaman atau ada desakan dari kelompok-kelompok tertentu, dia wajib untuk berpegang pada undang-undang selama undang-undang tidak melarang. Selama aturan perundangan itu memang membolehkan yang namanya sebuah seminar internasional, sesensitif apapun, justru Polri harusnya menjaga keamanan itu, meyakinkan bahwa beliau bisa mengamankan wilayah tempat di mana ada seminar. Tapi nampaknya kan seolah-olah Polri-nya khawatir, lalu ya sudah. Nah, kalau saya menghormati UIN ketika kemudian membatalkan itu memang haknya UIN sebagai tuan rumah. Beliau mungkin teman-teman UIN atau panitia ya itu memiliki pertimbangan dan percaya bahwa itu adalah suara dari Polri. Tapi publik belum tentu percaya. Bahkan mungkin publik akan bertanya, siapa yang mempengaruhi Polri? Apakah memang Polri punya kepentingan tertentu selain di luar keamanan ya, dan berarti tidak mampu mengamankan itu? Apakah memang jangan-jangan ada suara-suara yang bisa mempengaruhi Polri? Nah, ini harus diklarifikasi oleh Polri sendiri. Ya, jangan hanya klarifikasi hanya dari satu pihak, dari teman-teman UIN, Wali Songo, tapi dari kepolisian itu sebenarnya apa sih posisinya? Memang tidak mampu menyelesaikan seperti itu. Kalau memang tidak mampu ya seperti yang kami sampaikan tadi,
Kita harus cari tempat yang lebih netral di mana Polri tidak terlalu berat menghadapi, yaitu di tempat-tempat yang mayoritas penduduknya tidak terlalu terkait dengan masalah isu Balawi ini gitu kan. Misalnya tadi kemarin di Bali atau mungkin di Sulawesi Utara atau di luar negeri tadi kan begitu, atau harus malah mungkin online. Itu yang alternatif. Tapi dari sisi itu yang lain adalah Polri harus menjawab bahwa memang ini kebijakan Polri. Nah, itu tentu saja ada konsekuensi bahwa ternyata Polri tidak mampu untuk bisa mengamankan wilayah kita, wilayah Indonesia, terutama di Jawa Tengah, ketika ada sebuah hak masyarakat ilmiah untuk melakukan mimbar akademik ilmiah yang terkait tadi yang sangat ilmiah yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi kan, untuk didiskusikan dengan kelompok yang berbeda, ternyata pertimbangannya keamanan kan begitu. Nah ini perlu disampaikan. Kalau tidak ada klarifikasi, Mas, itu bisa liar. Dalam ilmu komunikasi itu ada namanya istilahnya adalah premature fact, fakta-fakta prematur. Kalau informasi itu tidak lengkap, tidak dijelaskan secara lengkap, maka masyarakat cenderung untuk menginterpretasi apa yang terjadi. Nah, interpretasi ini selalu terkait dengan kadang-kadang mengira-ira atau istilahnya mencoba untuk melengkapi tapi tanpa informasi yang lengkap. Akhirnya muncul bisa menjadi disinformasi, bisa menjadi hoax. Nah, sekarang saatnya untuk TNI Polri untuk kembali untuk memberikan penjelasan bahwa memang beliau yang memang menghimbau kepada UIN karena pertimbangannya ini. Kemudian juga dasar hukumnya ini. Karena kalau saya sebagai orang yang kebetulan saya mempelajari persoalan hukum komunikasi, hukum kebebasan berpendapat, ini tidak ada aturan yang melarang, yang boleh digunakan untuk melarang ini. Tidak ada regulasi negara yang boleh untuk melarang sebuah seminar ilmiah, seminar internasional. Apalagi untuk menyelesaikan masalah yang sedang ramai di negeri ini. Seminar ini kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah, untuk supaya masing-masing pihak itu memperoleh pengetahuan yang cukup, sehingga sikapnya itu rasional, sikapnya itu menjadi lebih proporsional. Selama ini banyak orang yang tanpa pengetahuan yang cukup, tanpa dasar informasi yang cukup, tapi ngototnya yang didahulukan. Akhirnya kan teman-teman di UIN ingin supaya diwadahi saja secara akademik kan begitu. Nah, ini yang perlu diklarifikasi, Mas Yusuf. Sebetulnya kalau dari narasi ini kan tidak ada penekanan atau pelarangan terhadap diskusi publik tersebut, hanya memberikan sebuah gambaran. Tetapi menarik dari statement Prof. Henry, jika terjadi kerawanan keamanan, maka disitulah tugasnya Polri untuk mengamankan acara tersebut. Saya tertarik di sini. Kira-kira Polri itu mengantisipasi kalau ada provokator-provokator yang ingin menggagalkan, ingin supaya kajian ilmiah ataupun juga seminar ilmiah ini tidak jadi dilaksanakan, itu Polri justru mengantisipasinya atau bahkan mungkin mengamankannya kan begitu kan, bukan lalu hanya sekedar menghimbau. Nah ini kalau dihimbau begini kan yang jadi susah kan UIN kalau tidak mengikuti himbauan itu seolah-olah mengabaikan permintaan Polri, tapi kalau mengikuti seolah-olah UIN begitu saja hanya mengikuti luar kan begitu. Ini kan sudah susah. Mau kemana? Saya kalau jadi rektor UIN ataupun jadi panitia juga saya akan menunda dulu kan begitu. Tapi ini sebenarnya kan ada semacam upaya atau sesuatu yang menyebabkan kebebasan akademik itu terganggu. Dan padahal kebebasan akademik ini tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada publik secara luas, di mana sebuah institusi ilmiah itu bisa memberikan kontribusi, menyampaikan informasi-informasi yang ilmiah supaya masyarakat itu menjadi lebih tercerahkan kan begitu. Tapi kalau upaya mencerahkan justru ditekan atau dihimbau untuk tidak dilaksanakan atau dibatalkan atau ditunda begitu, ini solusinya apa? Gitu loh. Apa hanya sekedar nunggu-nunggu saja atau juga tadi seperti yang kita sampaikan, ya sudah harus dibuat di tempat yang lebih aman kalau memang itu dianggap tidak aman, dan di tempat yang lebih jauh dari mobilitas masyarakat. Tapi kalau tetap memang ada kelompok yang ingin menggagalkan, ya ini tanggung jawab Polri untuk mencari siapa saja yang menjadi provokator-provokator. Kalau untuk isu-isu lain bisa, kenapa untuk isu ini tidak? Oke, iya ini menarik. Isu-isu yang lain demo pun berlangsung dan Polri itu turun tangan. Sekelas demo di MPR DPR RI itu kan terselenggara dan Polri turun tangan dan bisa mengantisipasinya. Untuk sekelas kalau nanti dulu Mas Yusuf sebelum ke Kiai Baidillah. Kalau setiap saat kajian kerawanan itu lalu ditonjolkan, didahulukan untuk berbagai hal, itu berbahaya.
Ini kan begitu. Kalau nanti atas nama bahwa akan ada potensi keributan sesuai dengan analisis dari Polri-nya, ada Polri yang mana kan nggak disampaikan oleh pimpinan. Ini kan hanya interpretasi dari teman-teman UIN karena didatengin seorang AKBP kan begitu kan. Tapi resminya yang mana? Siapa yang Kapolda minimal? Itu harusnya yang menyampaikan Kapolda. Atau kalau bisa ya Kabar Eskrim misalnya begitu. Sehingga ada pertanggungjawaban institusional. Tapi kalau alasan-alasan seperti ini kemudian disampaikan secara tanpa tanpa kondisi yang formal dan resmi, nanti semua setiap ada pada peristiwa-peristiwa tertentu, alasan ini bisa dipakai sebagai sebagai upaya untuk boleh dikatakan sebenarnya ya agak sedikit bisa kita katakan ini membungkam suara-suara ilmiah. Ya, baik. Artinya ketika yang Anda harapkan ketika polisi membaca ada potensi kerusuhan, Anda mengharapkan bahwa siap seminar dilakukan, polisi siap mengamankan terhadap proses seminar itu. Mestinya seperti itu yang ingin Anda harapkan. Itu dengan segala konsekuensi. Inginkan itu. Ya, baik. Kalau lembaga ilmiah seperti universitas saja mau bicara ilmiah itu ditakut-takuti atau tidak dilindungi, tidak dihormati oleh lembaga kepolisian, malah ditakut-takuti tadi kan dengan analisis keamanan mereka. Lalu siapa yang atau lembaga mana lagi yang akan bisa mendudukkan persoalan ini secara ilmiah begitu yang ada di dunia fisik ya. Karena kalau virtual ya di Padasuka masih bisa gitu kan. Tapi kalau secara fisik itu kan lembaga ilmiah itu ya kampus UIN. Kenapa UIN? Karena UIN adalah lembaga yang universitas yang memang mengembangkan ilmu keagamaan yang dekat dengan isu-isu persoalan nasab ini begitu loh. Masa mau di Unair di tempat saya kan nanti nggak enak kan, ini memang harusnya UIN gitu. Oleh karena itu polisi harusnya memang menjaga hak-hak publik, hak-hak dunia akademik ketika mereka akan melaksanakan seminar-seminar ilmiah yang notabene adalah mendewasakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat menjadi semakin lebih bijak dalam menghadapi isu yang namanya isu nasab. Nah, dengan tadi dikatakan oleh Kiai Ubaidillah bahwa ini nanti akan memberikan kesempatan yang sama antara pihak Kiai Imad dengan pihak Rabitah Alawiyah, itu kan itu imparsialitas yang sudah disiapkan. Nah, kalau sudah imparsial, sudah netral, sudah balance memberi kesempatan, lalu masih ada pihak-pihak yang justru ingin mengganggu, nah Polri harusnya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan negeri ini, karena ini bukan forum untuk provokasi, bukan forum untuk mengadili, tapi forum untuk mencari titik temu dan mencari kebenaran ilmiah. Kurang apa lagi gitu loh. Makanya memang tadi sekali lagi ini perlu klarifikasi. Kalau tidak diklarifikasi dan Polri tidak bisa menjamin, justru muncul spekulasi-spekulasi yang bisa merugikan Polri. Oh, pantes polisi tidak bisa menjamin karena apa? Polisi dekat dengan Habib Lutfi. Beliau adalah one team press dan semua orang tahu di tempatnya Habib Lutfi itu kalau acara pertemuan ada para muhibin, banyak sekali muhibinnya tuh polisi-polisi. Yang saya juga pernah ke sana kok. Kapolres kumpul, ada Kapolda dan sebagainya. Ini kalau dibiarkan maka akan memunculkan sebuah spekulasi bahwa seolah-olah Polri ini tunduk kepada Habib Lutfi dan yang notabene dekat dengan Pak Alawi. Itu yang harus dijaga oleh institusi negara yang namanya Polri. Ya, himbauan terhadap Kapolri bagaimana, Prof? Saya mungkin Polri harus menyiapkan pasukannya untuk jaga kalau ada nanti setelah ini katakanlah ditunda atau gagal, ya kesempatan berikutnya harus dijaga oleh kepolisian. Mosok jaga seminar nggak bisa, jaga demo bisa kok, gitu kan? Ini kan seminarnya terjadwal. Kalau demo kan nggak terjadwal, kayak kemarin demo yang mahasiswa Kamis itu kan nggak terjadwal, mungkin agak kaget begitu ya. Kalau ini kan terjadwal, mosok Polda Jawa Tengah juga nggak mampu, padahal Kapoldanya mau jadi gubernur gitu kan.